Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Isjabah, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital. Dengan NIM 24293029. Di sini, saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem informasi untuk memenuhi tugas APSI. Nah, kali ini kita akan belajar dari 2 buku. Yang pertama itu ada buku Cara Mudah dan Cepat Belajar Pengembangan Sistem Informasi. Lalu yang kedua ada System Analysis and Design Methods. Nah, di sini saya akan membahas 6 metodenya. Yang pertama itu ada Model Driven Development. Jadi definisinya itu a system development strategy that emphasizes the drawing of system models to help visualize and analyze problems, define business requirements, and design information systems. Jadi maksudnya strategi pengembangan sistem yang menekankan pembuatan gambar atau model untuk membantu memvisualisasikan masalah, menentukan kebutuhan bisnis, dan merancang sistem informasi. Nah, jadi model ini itu kita membuat gambarnya terlebih dahulu sebelum coding. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama itu ada requirement specification tends to be more thorough and better documented. Jadi spesifikasi kebutuhan itu pastinya lebih teliti dan terdokumentasi dengan baik. Lalu yang kedua, ada business requirements are easier to validate with pictures. Nah, kebutuhan bisnis itu jadi lebih gampang divalidasi menggunakan gambar. Lalu yang ketiga, ada easier to identify and analyze alternative technical solutions. Jadi, ini tuh gampang mengidentifikasi solusi alternatif. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama itu time consuming. Lalu yang kedua ada pictures are not software. Lalu yang ketiga itu considered inflexible. Jadi yang pertama itu memakan waktu karena kita kan harus menggambar terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu gambar bukanlah software, teman-teman. Jadi pengguna itu kadang kurang antusias. Yang tiga dianggap kurang fleksibel karena harus spesifikasi lengkap sebelum coding. Lalu, metode yang kedua itu ada Rapid Application Development atau RAD. Jadi, a system development strategy that emphasizes speed of development through extensive user involvement in the rapid, iterative, and incremental construction of prototypes. Jadi strategi yang menekankan kecepatan dengan melibatkan pengguna secara intensif dalam pembuatan prototipe secara cepat dan berulang. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu useful when user requirements are uncertain. Jadi berguna kalau kebutuhan pengguna itu masih belum jelas. Lalu yang kedua, itu pengguna itu aktif terlibat. Lalu yang ketiga, user see working software more rapidly. Pengguna itu melihat software berjalan lebih cepat. Lalu yang keempat itu ada component based construction or reusable object. Jadi bisa dipakai komponen yang sudah ada. Kekurangannya adalah yang pertama, mendorong mentalitas coding, jalan, lalu perbaiki. Lalu kekurangan yang kedua itu kecepatan bisa mengorbankan kualitas. Lalu yang ketiga itu not suitable for large scale projects. Jadi nggak cocok untuk project skala besar. Metode yang ketiga adalah metode SDLC atau waterfall. Jadi model sekuensial linear yang sering disebut air terjun. Jadi setiap tahap itu dilakukan berurutan, satu sebelum yang lainnya. Tahapannya itu ada analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama jelas mudah diaplikasikan. Yang kedua itu memberikan template standar dari analisis sampai pemeliharaan. Yang ketiga itu kualitas sistemnya bagus karena dikerjakan secara bertahap. Lalu yang keempat itu dokumentasinya sangat terorganisir. Sedangkan untuk kekurangannya, itu jarang proyek real yang mengikuti aliran sekuensial murni. Lalu yang kedua, pelanggan itu sulit menyatakan kebutuhan di awal. Yang ketiga, pelanggan itu harus sabar menunggu sampai akhir proyek. Lalu yang keempat, jika ada kesalahan kecil di awal, itu bisa jadi masalah besar di akhir. Lalu metode yang keempat, itu adalah prototyping, yaitu proses iteratif di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja
yang terus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Jadi intinya itu kita bikin contoh dulu, nanti kita kasih lihat ke user, terus direvisi, terus ulang. Muter-muter seperti itu sampai cocok. Nah, untuk kelebihannya, jelaskan komunikasi antara pengembang dan pelanggan itu jadi baik. Lalu di sini itu pastinya pelanggan itu berperan aktif. Jelas lebih menghemat waktu dan penerapan itu lebih mudah karena user tahu apa yang diharapkan. Sedangkan untuk kekurangannya, pelanggan kadang ini nggak sadar kalau prototype dibuat itu terburu-buru. Terus pengembang itu cenderung pakai algoritma sederhana biar cepat. Lalu kekurangan yang ketiga, analisis dan perancangan itu jadi terlalu singkat dan sering mengesampingkan alternatif solusi lain. Lalu yang kelima itu ada metode spiral, yaitu model proses evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan aspek sistematis dari model sekuensial linear, ditambah analisis risiko di setiap putarannya. Jadi ya namanya juga spiral, jadi ya kayak spiral muter terus. Jadi setiap putaran itu ada komunikasi, ada perencanaan, analisis risiko, ada rekayasa, dan ada evaluasi. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama jelas itu cocok untuk sistem dengan skala besar. Yang kedua, pengembang dan pemakai itu mudah memahami risiko di setiap tingkat. Lalu yang ketiga, menggunakan prototype bisa mekanisme pengurangan risiko. Lalu yang selanjutnya, mempertimbangkan risiko teknis sebelum jadi masalah serius. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama itu sulit meyakinkan pelanggan kalau pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua itu butuh penaksiran risiko yang akurat. Lalu yang ketiga, nah kalau risiko mayor nggak ditemukan, bisa jadi ini masalah yang serius. Lalu yang terakhir, yang akan saya bahas itu ada metode V-model, teman-teman. Jadi itu perluasan dari model waterfall. Nah, kalau waterfall itu jalannya linear, nah kalau V-model prosesnya bercabang seperti huruf V. Jadi setiap tahap pengembangan punya pasangan tahap pengujian. Contohnya itu requirement analysis, itu kiri, berpasangan dengan acceptance testing sebelah kanan. Dan coding itu paling bawah huruf V. Gini. Nah, untuk kelebihannya, jelas yang pertama very flexible, yang kedua itu mendukung project tailoring, yang ketiga itu mudah menambah atau mengurangi metode sesuai proyek, yang keempat itu dikembangkan dan di-maintenance oleh publik. Untuk kekurangannya, V-model itu project oriented, jadi hanya bisa dipakai sekali dalam satu proyek. Jadi teman-teman, itu dia 6 metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu ada model driven development, yang kedua ada RAD, yang ketiga ada waterfall atau SDLC, yang keempat ada prototyping, yang kelima ada spiral, dan yang keenam itu ada V-model. Dan setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.